Komentar orang Jepang melihat reaksi Raja Indo menggunakan media AI untuk memprediksi klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Berikut ini komentarnya. Ini adalah waktu yang paling menyenangkan sepanjang tahun. Menurutku tidak apa-apa haha. Indonesia di peringkat kedua, namun Arab Saudi di peringkat ketiga dan Australia di peringkat keempat. Tidak mungkin Arab Saudi bisa melampaui Australia saat ini. Bahkan peluang memenangkan Piala Asia dengan superkomputer sangatlah kecil. Tidak mungkin Anda bisa mengandalkan prediksi ChatGPT. Prediksi saya berubah setiap kali saya melakukannya. Nampaknya ini adalah prediksi satu kekalahan yang didasari oleh harapan samar bahwa Jepang akan mengambil alih di babak final. Mereka mungkin diperkirakan akan menurunkan beberapa anggotanya untuk pertandingan melawan Indonesia pada bulan Juni, karena mereka akan lolos, tapi karena Jepang memiliki S1, mereka seharusnya menguji pemain muda domestik di sana, jadi menurut saya mereka tidak akan melakukannya. Akan mengeluarkan anggota sebanyak itu. Namun yang menarik adalah jika saya melihat prediksi pertandingan ke depannya oleh supporter Indonesia, tidak sedikit dari mereka yang memprediksi akan menang melawan Cina atau Australia. Namun banyak juga yang memprediksi akan kalah atau imbang melawan Jepang, jadi menurut saya mereka benar. Diintimidasi untuk melihat kenyataan haha. Saat yang paling menyenangkan adalah saat ini, ketika kamu sedang bermimpi dalam hayalanmu sebelum kenyataan menimpamu. Aku selalu berfantasi untuk membeli segala macam tiket loter sampai hasilnya keluar. Lalu di hari pengumuman pemenang, kita akan mengetahui kenyataannya. Sejauh mana kita bisa meningkatkan kerjasama selama latihan timnas tahun baru selama masa libur Liga menuju bulan Maret? Saya ingin Indonesia membuat grup C semakin kacau. Untuk masuk ke pot 2, kita tidak boleh kalah atau bahkan imbang melawan Indonesia. Bukankah ini sebuah keinginan, bukan AI? Indonesia sangat mirip dengan Korea. Mungkin jika setiap negara mengandalkan GPT, kemungkinan besar akan menempati posisi kedua. Saya sangat takut kami akan kalah dalam pertandingan tandang melawan Australia. Dengan 5 pemain belakang dan bola panjang yang banyak digunakan, mereka akan kesulitan seperti sebelumnya. Jepang memiliki 3 kemenangan dan 1 kekalahan dan mereka tidak terkalahkan dengan 2 kemenangan dan 2 kali seri, yang berarti mereka mengalahkan Jepang di kandangnya, yang membuat saya tertawa. Membuat prediksi seperti ini adalah salah satu cara menikmati olahraga. Baik Australia maupun Arab Saudi lebih lemah dari yang diharapkan, jadi tidak mengherankan melihat bagaimana peringkat kedua dan di bawahnya akan berakhir. Jadi, meski kami bisa berpartisipasi di putaran final Piala Dunia, saya pikir kami akan kalah di semua pertandingan di babak pertama dan pulang. Prediksi AI tidak akurat. Peringkatnya bisa saja berubah. Saya tidak peduli apa yang terjadi selama Jepang tidak turun peringkat FIFA. Tapi jujur saja, menurut saya posisi kedua jatuh ke tangan OG, tuan Oranesia mungkin adalah buktinya. Itu menarik. Bukankah kita harus terus bermimpi hingga pertandingan melawan Jepang pada tahun 2025? Sebagai ujian, saya bertanya kepada ChatGPT, menurut Anda, bagaimana peringkat akhir grup C kualifikasi Asia Piala Dunia Sepak Bola 2026? 1 Jepang, 2 Australia, 3 Arab Saudi, 4 Indonesia, 5 Bahrain, 6 Tiongkok. Saya kira besar kemungkinan Indonesia bisa lolos di posisi kedua. Semoga beruntung Indonesia. Pertama-tama, apakah ada AI atau superkomputer yang dapat memprediksi sejarah grup C sampai batas tertentu? Saya pikir sebagian besar orang akan benar tentang fakta bahwa Jepang adalah yang teratas. Ini adalah prediksi dari seseorang yang berinisial AI. Lelucon apa yang membuat Indonesia menang di kandang Jepang setelah kalah 4 poin melawan Jepang di kandang Indonesia? Mereka membuat tabel peringkat dengan Indonesia di posisi kedua. Saya iri pada negara yang bisa bermimpi betapapun menyedihkannya negara itu. Jika saja pertandingan liga dan mereka bermain 4 kali di tempat netral, kemungkinan besar Indonesia akan berada di posisi keempat atau kelima, namun dengan format saat ini, peluang mereka finish di posisi kedua adalah 5%. Nah, Australia dan Arab Saudi akan mencapai 95%. Lebih baik berhenti melakukan ini. Orang yang berharap terlalu banyak adalah penyebab terjadinya kerusuhan. Paling Banternesia 2 kali menang dan 2 kali kalah, 12 poin, tapi bukan 14 poin. Paling-paling, saya hanya bisa finish di posisi keempat. Australia meraih 3 kemenangan dan naik ke posisi kedua dengan 16 poin. Arab Saudi akan berada di peringkat ketiga dengan selisih gol dengan 2 kemenangan dan 12 poin.
Tidak mungkin AI membuat prediksi seperti ini berdasarkan favoritisme suatu negara tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan, kinerja, atau peringkat saat ini. Itulah sejumlah komentar orang Jepang melihat prediksi hasil akhir klasemen grup C oleh netizen Indonesia menggunakan AI. Gimana pendapat kalian? Silakan komen.